dan hanya bisa berdoa untuk V yang terbaik. Ya, semoga surga untuk V. Setelah 2 pekan operasi pencarian korban pesawat Sriwijaya SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021 dilakukan dengan maksimal, Kamis 21 Januari 2021, tim Basarnas pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan pencarian korban pesawat. Ya pasti kan Basarnas ya, tim yang pencari itu mereka punya standar gitu ya, sampai kapan mereka harus mencari, dan pasti ini sudah menjadi sudah menjadi pilihan dan sudah menjadi keputusan juga antara Basarnas sama keluarga gitu kan. Dan memang mungkin sepertinya dihentikan karena tidak mungkin lagi ditemukan. Tapi sih aku tetap, kalau aku nonton ya, dan aku ngelihat beritanya, mudah-mudahan ada suatu keajaiban, ada mukjizat, bisa ada aja maksudnya kayak mungkin selamat, jadi bisa ngasih kayak kesaksian, bisa jadi ngasih bukti. Dan pastinya ya Basarnas itu kan nggak sembarangan ya, jadi sudah sesuai dengan kinerja mereka gitu ya, bahwa ini mereka sudah kerjanya dengan maksimal gitu, karena juga nggak gampang kan mencari, untuk mengumpuli satu-satu itu kan nggak mungkin. Berikut keterangan tim Disaster Victim Identification DVI Polri saat menggelar konferensi pers terkait korban yang berhasil teridentifikasi. Total jenazah yang sudah diserahkan kepada keluarga sampai hari ini sejumlah 40 jenazah. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini tim rekonsiliasi telah berhasil mengidentifikasi kembali sejumlah 2 jenazah melalui identifikasi DNA. Yang pertama, Yumna Vanisha Uzahra, perempuan 3 tahun. Yang kedua, Muhammad Nur Khalifatul Amin, laki-laki 46 tahun. Total korban yang sudah teridentifikasi sampai hari ini sejumlah 49 jenazah. Tim DVI tetap berjalan karena kami ada perkuatan di postmortem dan di lab DNA, sehingga kami tetap berjalan, dan nantinya kami akan mengevaluasi dalam 2 hari ini. Dalam 2 hari ini kami akan proses mengevaluasi. Makanya pada sore ini alat DNA full di laboratorium, kami berusaha untuk menyelesaikan dalam 2 hari ini untuk profil yang sudah ditemukan. Proses identifikasi melalui pemeriksaan DNA masih tetap dilaksanakan. Semoga apa yang kita upayakan berbuah kebaikan dan kita selama ini diberikan kemudahan. Demikian pada kesempatan pagi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seiring dihentikannya pencarian korban Sriwijaya SJ182, keluarga korban dan tim Basarnas pun melakukan aksi tabur bunga di perairan Kepulauan Seribu untuk memberi penghormatan terakhir bagi para korban Sriwijaya SJ182. Bahkan tadi aku update kan, sempat ngeliat itu dihentikan, terus mereka udah kayak tabur bunga gitu. Itu bener-bener aku kayak syok banget, nyesek banget ngelihatnya. Itu aja aku sebagai sebagai orang lain gitu ya. Apalagi itu keluarga gitu yang ditinggalkan dalam kondisi kayak gitu. Anwar berharap keluarga yang ditinggalin dikasih kesabaran, dikasih ketabahan. Karena aku nggak bisa ngebayangin kalau Anwar yang ada di posisi mereka itu kayak gimana. Mereka aja kita ngeliat tuh kayak aku simpati banget. Selama 2 pekan operasi pencarian korban Sriwijaya, tim Basarnas dan Rumah Sakit Polri berhasil mengidentifikasi termasuk YouTuber Faisal Rahman yang berhasil ditemukan dan teridentifikasi di akhir masa pencarian korban. Seperti apa reaksi Tata Lim dan Ozi Saputra yang pernah mengenal Fai, sosok YouTuber ganteng itu, mendengar kabar Fai berhasil ditemukan dan teridentifikasi. Salah satunya adalah sahabat saya yaitu Faisal Rahman.
kemarin detik terakhir itu ditemukan. Kalau ini sebuah kepastian, saya pikir ini adalah yang ditunggu, mungkin salah satunya yang paling ditunggu oleh keluarganya V, yaitu teridentifikasinya ya. Jadi abangnya kan juga sudah ya, abangnya juga sudah ditemukan pertama kali, dan detik terakhir saya terdengar kok saya baca berita juga kok belum ditemukan, tapi pas saya baca berita teridentifikasi Faisal Rahman situ, walaupun sudah dinyatakan meninggal dunia, tapi setidaknya keluarganya pasti akan lebih bahagia lah bisa masih menemukan jasadnya almarhum ya. Ya untuk keluarganya V, semoga ini sudah takdir gitu ya. Tapi dengan ada ditemukannya V ini kan setidaknya masih bisa melihat wujud, ataupun masih bisa lah melihat ketika V itu dikuburkan di mana. Kita juga tahu V itu dikuburkan di mana sekarang gitu loh. Rasa kehilangan dirasakan Tatalim yang mengenal dekat sosok almarhum Fai. Seperti apa kenangan Tatalim terhadap sosok almarhum Fai? Tapi pas mendengar kabar dia seperti ini, saya satu orang yang nangis itu loh. Sampai pas malam itu saya nangis terus itu. Sedih aja gitu loh. Maksudnya sedih yang dimana saya berpikir, ya kok begini ya gitu loh. Tapi ini mungkin sudah garis buat V gitu loh. Dan saya yakin amal perbuatannya di dunia ini yang buruk mau yang baik itu akan, saya yakin dengan peristiwa ini dia akan menjadikan dia ditempatkan di tempat yang terbaik. Saya yakin itu pasti Allah memberikan dia tempat yang terbaik gitu loh. Kenangan sama V itu sebenarnya saya salah satu orang yang sangat sedikit cerewet banget sama anak ya, sama V almarhum itu saya suka marah gitu, suka kesel gitu sama dia gitu. Dan ketika setiap wawancara, dia mau wawancara saya pun saya males deh gitu loh. Karena anak ini terlalu perfeksionis. Saya bilang dia anak yang hebat, anak yang pintar, bisa main musik, pokoknya ganteng semuanya seperti saya bilang. Pernah waktu kejadian dia pingin minta, "Kak, ada artis lain nggak? Kak, artis kakak wawancara." Saya kasih tuh Barbie Kumala, Barbie Nova, pada saat itu ada Kiki Fatmala, Bang Oji, ya kan, Bang Oji Saputra. Nah yang paling lucu tuh pas dia wawancara sama Mbak Kiki di red carpet, itu sebenarnya momen yang lucu buat saya gitu loh. Jadi kita suka ngebahas sampai dia sudah pingin banget wawancara Kiki, ketika udah taruh clip on segala macam. Ada satu pertanyaan, harusnya karena itu suasana red carpet itu kan agak sedikit padat ya kan. Jadi tiba-tiba dia cuma nanya gini, "Mbak Kiki mau ngapain kesini?" Mungkin Kiki bingung gitu ya kan, ini apaan sih gitu kan. Ya nanti saya mau masuk dulu, akhirnya malah buka clip on malah masuk, Kiki yang nggak jadi wawancara. Nah itu saya marah-marah sama dia, kamu nggak boleh begitu. Kalau mau wawancara itu kamu harus benar-benar ikutin, apalagi suasana crowded kayak begini, kamu sudah harus bisa dapat tayangan dan dapat statement sedikit gimana pun. Inilah kalau mau jadi host atau reporter atau apapun harus hanya seperti pengalaman saya yang sebenarnya bukan saya marah karena benci ya, tapi karena saya tuh ingin anak ini kan keren gitu loh. Kalau dia jadi host, jadi apa, dia keren gitu loh dengan fisiknya yang ganteng gitu. Kalau V ini kan memang kita berteman, terutama dia ini berteman dengan adik sepupu saya ya, Tatalim. Jadi ya karena itu temannya adik saya, jadi kan saya suka nimbrung kadang-kadang gitu, suka ngobrol, dan bahkan dulu almarhum juga pernah wawancara saya gitu, bukan pernah, sering gitu, kayak kejadian misalnya di acara Dunia Malam atau apa gitu ya kan. Nah berapa kali yang dia wawancara gitu. Jadi saya mengenal V walaupun tidak terlalu dekat ya, tapi dia tuh teman dekatnya adik sepupu saya, Tatalim. Kalau V tuh orangnya apa ya, orangnya kalem banget, dan orangnya tuh yang kalau saya bilang sih agak introvert ya gitu ya. Dan kita ini kan tahu sendiri, kalau kita kan kalau bercanda atau apa, nah dia tuh yang nggak terlalu yang fun gitu. Jadi dia yang biasa aja gitu, yang kalau menurut saya sih dia orangnya rada introvert gitu ya, dan kalem gitu. Nah jadi dia juga gimana, jadi kan apalagi kalau misalnya dia mau wawancara saya tuh yang hormat banget gitu, yang kadang-kadang lu jangan kayak gitu, biasa-biasa aja gitu. Nah itu yang kadang-kadang saya orangnya santun banget gitu. Sebagai sosok anak muda yang bertalenta, selain aktif menjalani profesi sebagai YouTuber, Fai pun memiliki kemampuan bermusik yang mumpuni. Alumnus BINUS itu pun kerap memperlihatkan kemampuannya bermusik dan bernyanyi di sosial media pribadinya. Inilah kenangan sosok Fai yang menjadi korban Sriwijaya SJ182. When you hold me and
kiss me slowly is the sweetest thing. Oh, 'cause I need you to see, 'cause you are a reason. Untuk keluarga V, saya turut berduka cita atas berpulangnya V dan almarhum kakaknya juga untuk semua keluarga besar dari korban Sriwijaya Air. Semoga keluarga ditinggalkan tabah dan ikhlas, dan semua korban husnul khatimah. Dan hanya bisa berdoa untuk V yang terbaik. Ya, semoga surga untuk V. Dan akun Anwar pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa ya untuk tragedi ini. Mudah-mudahan nggak ada lagi ke depannya tragedi seperti ini bisa. Saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa para penumpang dan kru di pesawat Sriwijaya Air, dan juga sahabat kita V. Mudah-mudahan arwahnya mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang keluarga ditinggalkan mudah-mudahan tabah menerima kejadian ini semua. Demikian informasi menarik lainnya dalam Hot Topic hari ini. Jangan lupa saksikan terus informasi menarik lainnya hanya di SG Entertainment.